Shalom saudara terkasih, sebelum kita beraktivitas, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru ini, ajar kami Tuhan melakukan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian Sabtu 9 Mei 2026, tertulis di kitab Esra 7 ayat 10, beginilah firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ainunga marsihohot hian rohani si Esra. Madiori patik ni Jahuba naik ulahononna huhut mengajar hon patik ni uhumi tuhalak Israel ima sahatna. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua pasti pernah bertekad ya, Bapak Ibu sebelum menikah bertekad untuk mendapatkan cinta dari mantan pacar yang sekarang sudah menjadi suami atau istri Bapak Ibu. Yang sedang studi, pemuda bertekad sungguh-sungguh belajar supaya bisa lulus. Yang sudah bekerja bertekad kerja keras supaya bisa bangun rumah dan lain sebagainya. Tapi pernahkah kita bertekad mempelajari firman Tuhan? Itu yang dilakukan Esra dalam nas ini. Imam Esra bertekad. Esra adalah seorang imam dan ahli Taurat yang memimpin gelombang kedua pengungsi Yahudi kembali dari Babel ke Yerusalem. Ia diutus oleh Raja Persia Artasasta untuk memimpin kepulangan orang Yahudi. Esra seorang yang bertekad belajar firman Tuhan. Dalam nas ini ada 3M rahasia Esra dilindungi Tuhan. Esra bertekad meneliti Taurat Tuhan, itu yang pertama. Meneliti itu menyelidiki, menggali firman Tuhan sampai ketemu maksud hati Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas membaca saja, lalu ambil kesimpulan, itu hanya jatuh ke salah paham sama Tuhan. Dan tujuan kita meneliti firman adalah supaya taat, bukan supaya pintar. Beda dengan Farisi yang meneliti firman Tuhan untuk berdebat. Kalau kita supaya kita taat. Meneliti firman Tuhan artinya memberi hati, memberi waktu, dan cari maksud Tuhan, lalu siap untuk taat. Kemudian M yang kedua adalah melakukan. Artinya bertindak taat langsung, tidak berhenti di belajar, tapi langsung praktek. Tangan Tuhan melindungi, bukan orang pintar, tapi karena melakukan firman-Nya. Kemudian M yang ketiga adalah mengajar, artinya melatih kebiasaan. Esra mengajar artinya dia membuat umat terbiasa taat Taurat Tuhan. Bapak Ibu, Ulangan 6 ayat 7 mengatakan, haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Dalam keseharian kita di rumah, jangan cuma suruh anak, ayo berdoa. Tapi duduk bersama jam 9 malam, Bapak buka Alkitab, baca satu ayat, lalu ceritakan. Tadi di kantor Bapak hampir marah. Tapi ingat firman Tuhan, Bapak tarik nafas, dan marahnya reda. Itu mengajar. Saudara, mari kita melakukan rahasia 3M ini. Meneliti, melakukan, dan mengajar. Maka hidup kita mempunyai akar yang kuat. Tidak mudah oleng saat ada masalah. Kita tidak perlu pegang mikrofon dulu untuk mengajar. Saat kita tetap tenang di tengah tekanan, saat kita tetap jujur di tengah lingkungan yang korup, saat hidup tampil beda dari dunia, dan saat itulah suaramu didengar oleh orang lain dan kita mulai bercerita tentang Tuhan. Urutannya adalah meneliti, melakukan, dan mengajar, bukan terbalik ya. Maka dengan itu Tuhan akan melindungi langkah kaki kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kepada kami rahasia untuk Engkau lindungi, supaya kami tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan, menelitinya, melakukannya, dan mengajarkannya. Tuhan Yesus, dalam keseharian kami, kiranya kami mampu mempraktekkan firman-Mu, sehingga kami mampu menghadapi kehidupan kami yang banyak sekali kerikil kehidupan ini. Dengan firman-Mu Tuhan, kami akan kuat untuk menghadapinya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.